Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung dari SHU. Nah, sebelumnya kita sama-sama tahu dulu apa sih SHU itu. Oke, jadi SHU adalah singkatan dari sisa hasil usaha. Nah, SHU itu sendiri merupakan pembagian keuntungan untuk anggotanya dari koperasi. Nah, SHU ini sama seperti bunga di bank atau laba atau keuntungan yang ada di perusahaan. Nah, bagaimana sih cara menghitung SHU itu sendiri? Oke, konsepnya kalian harus tahu bahwa perhitungan SHU itu hasil dari penjumlahan jasa modal atau jasa simpanan ditambah dengan jasa anggota atau jasa usaha. Nah, ini adalah kata-kata lain ya yang biasanya dipakai oleh soal, tapi intinya mereka sama aja. Jasa simpanan sama dengan jasa modal, jasa usaha sama juga dengan jasa anggota. Nah, kita masuk ke rumus ya. Ternyata jasa modal itu harus dicari. Nah, gimana cara carinya? Cara carinya yang pertama adalah total simpanan anggota YBS dibagi dengan total simpanan koperasi dikali dengan presentase SHU untuk jasa modal. Nah, ada notes-nya di sini. YBS itu singkatan dari anggota yang bersangkutan. Sementara presentase SHU untuk jasa modal adalah hasil dari SHU dikalikan dengan presentase jasa modal. Nah, nanti akan ketemu hasilnya berapa, kita taruh sini, lalu nanti dijumlahkan dengan total pembelian anggota yang bersangkutan. Nah, kita ingin menghitung jasa anggotanya nih. Jasa anggota berarti cara menghitungnya total pembelian anggota koperasi yang bersangkutan kita bagi dengan total penjualan koperasinya. Nah, ini ya. Ini kita garis bawahi dulu biar kita tahu gimana cara menghitungnya jasa anggota. Terus dikali dengan presentase SHU untuk jasa anggota. Nah, hasilnya berapa nanti kita taruh sini. Jadi SHU itu sendiri penjumlahan dari hasil dari jasa modal yang sudah kita hitung ditambah dengan hasil dari jasa usaha yang sudah kita hitung tadi. Oke, next. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nih. Di sini ada contoh soal bagaimana caranya menghitung SHU. Jadi di soal ini ada dua koperasi yang harus kita hitung SHU-nya nih. Ada koperasi Titanic dan juga koperasi Titanic. Nah, koperasi Titanic ini memiliki jasa modal dan jasa anggota masing-masing 25% dan juga 30% untuk jasa anggota. Lalu sementara koperasi Titanic, jasa modal memiliki 25% dan juga jasa anggota sebesar 25%. Nah, sementara untuk data tahun 2019, koperasinya masing-masing memiliki simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga jumlah penjualan. Lalu juga ada SHU-nya. Oke, itu ada datanya. Sekarang soalnya. Soalnya Pak Ardiansa merencanakan bahwa dia akan mendaftarkan dirinya sebagai anggota koperasi. Nah, dia ini mempunyai simpanan pokok sebesar 200.000 dan juga simpanan wajib sebesar 950.000. Jika rata-rata Pak Ardiansa melakukan pembelian sebanyak 3.500.000, maka tentukan mana sih koperasi yang memiliki keuntungan terbanyak untuk Pak Ardiansyah. Nah, kita kan tadi sudah belajar ya rumusnya nih, kayak seperti ini kan. Sekarang kita tinggal masuk-masukin aja ya. Oke, langkah pertama ketika kalian ingin mengerjakan SHU, cara mudahnya adalah kalian mencari dulu, nih langkah pertama, kalian mengalihkan jumlah SHU dikalikan dulu dengan persentase jasa modal dan SHU dikalikan dengan persentase jasa anggota. Supaya apa sih? Supaya kalian gampang masukin ketika kalian menghitung rumus yang ada di sini. Jadi rumus yang ada di sini nih dan yang di sini itu bukan lagi dalam bentuk persentase tapi sudah hasil dari perkaliannya. Oke, kita lihat SHU-nya berapa sih? Kita ingin menghitung Titanic dulu ya. Untuk Titanic dia memiliki SHU sebesar 4.100.000. Lalu jasa modalnya 25 juta dan jasa anggotanya jasa modalnya 25%.
dan jasa anggotanya 30%. Oke, berarti kita tinggal kalikan ya. 4.100.000 dikalikan dengan 25% untuk jasa modal, lalu jasa anggotanya 4.100.000 dikalikan dengan 30%. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita tinggal masukin rumus aja. Tadi kan untuk menghitung jasa simpanan atau jasa modal, rumusnya total simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan koperasi dikali persentase SHU jasa modal. Persentase SHU jasa modal sudah dapat ya hasilnya, yaitu 1.025.000. Nah, sekarang kita tinggal cari aja nih total simpanan anggota yang bersangkutannya. Total simpanan anggota yang bersangkutannya itu berapa sih? Oke, di sini kan Pak Ardiansyah yang kita hitung ya, total simpanan. Oke, di notes ya, total simpanan itu hasil dari simpanan pokok ditambahi dengan simpanan wajib. Berarti simpanan pokoknya 200.000 ditambah dengan 950.000. Hasilnya adalah 1.150.000. Lalu dibagi dengan total simpanan koperasi si Titanic. Koperasi Titanic itu memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib 20 juta dan 5 juta. Berarti kita tambahin aja. Jadi 25 juta. Kita taruh 25 juta. Dikalikan dengan total persentase SHU untuk jasa modal yaitu 1 juta 25.000 yang tadi sudah kita hitung di sini. Jadi tinggal masukin aja ya kan. Nah, hasilnya adalah 47.150 rupiah. Nah, nanti 47.000 ini akan kita tambahi dengan hasil dari perhitungan jasa anggota. Kita cari dulu jasa anggotanya ya. Tadi kan jasa anggota itu hasil dari total pembelian anggota yang bersangkutan dibagi dengan total penjualan koperasi. Lalu dikalikan dengan persentase SHU jasa anggota. Nah, persentase jasa anggota kan sudah kita hitung ya. Tadi hasilnya sebesar 1.230.000 nih. SHU dikalikan dengan persentase untuk jasa anggota. Tinggal kita masukin deh. Oke, kita cari. Total pembelian Pak Ardiansyah berapa sih? 3.500.000 dibagi dengan total penjualan koperasi untuk Titanic itu ada 40 juta. Oke, hasilnya 107.625. Nah, jadi jumlah SHU dari koperasi Titanic itu adalah 47.150 rupiah ditambah 107.625 rupiah. Hasilnya adalah 154.775 rupiah. Ini adalah SHU untuk koperasi Titanic. Nah, kan yang ditanyakan ada dua ya, berarti kita cari lagi nih yang kedua untuk SHU koperasi Titanic. Nah, untuk koperasi Titanic sebagai berikut. Kita hitung lagi sama-sama ya. Oke, tadi langkah pertama untuk mengerjakan SHU kita harus menghitung dulu ya. SHU dikalikan dengan jasa modal dan jasa anggota. Oke, ada 7 juta SHU-nya untuk koperasi Titanic ya. SHU-nya ada 7 juta. Lalu kita kalikan dengan persentase jasa anggota dan jasa modalnya sama-sama nih, sama 25% juga. Berarti kita tinggal kalikan 7 juta dikalikan dengan 25%. Hasilnya sama berarti ya, karena presentasenya sama. Hasilnya 1.750.000. Oke, kita masukin lagi ke dalam rumusnya. Dimana rumusnya tadi sama-sama kita ingat ya, jasa modal ditambah dengan jasa anggota. Nah, jasa modal itu tadi rumusnya gimana? Total simpanan anggota yang bersangkutan dibagi dengan total simpanan koperasi dikalikan dengan persentase SHU untuk jasa modal. Oke. Tadi Pak Ardiansyah memiliki simpanan 1.150.000, lalu dibagi dengan 53 juta itu total dari simpanan koperasi dikalikan dengan 1.750.000. Hasilnya 37.971,7. Nah, hasil inilah yang akan kita jumlahin dengan jasa anggota. Jasa anggota Pak Ardiansyah kan tadi melakukan pembelian sebesar 3.500.000 ya. Dibagi juga dengan total penjualan si koperasi Titanic ada 60 juta. Kita masukin aja, tinggal dimasukin 60 juta dikalikan dengan persentase SHU untuk jasa anggota yaitu 1.750. Hasilnya 102.083,3 rupiah. Nah, jadi SHU dari koperasi Titanic kita tinggal jumlahin aja. Jasa modal ditambah dengan jasa anggota. Jasa modal 37 ditambah dengan jasa anggotanya 102. Hasilnya adalah 140,055.
Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya mana sih koperasi yang memberikan SHU lebih besar untuk Pardians ya. Kalau Titanic 140 kalau dan untuk koperasi Titanic 154, maka yang terbesar adalah koperasi Titanic yaitu 154.775 rupiah. Ya, berarti jawabannya adalah yang memberikan SHU terbanyak atau terbesar adalah koperasi Titanic. Nah, sudah paham belum? Kalau misalkan sudah paham, coba sama-sama kita kerjakan soal selanjutnya ya. Ini ada soal cerita. Nah, gimana nih cara menyelesaikan soal cerita yang cukup rumit, cukup panjang gitu ya. Dan kalian harus menganalisis terlebih dahulu. Coba sama-sama kita baca ya. Latihan soal. Diketahui SHU simpan pinjam. Oke, SHU simpan pinjam. Simpan pinjam berarti koperasi tersebut tidak menjual produk, tidak melakukan penjualan, melainkan memberikan jasa yaitu berupa pinjaman kepada anggotanya ya. Oke. Nah, dia bilang dia koperasi tersebut memperoleh laba. Oke. Kalau ada soal-soal panjang seperti ini, pertama kalian harus garis bawahi yang penting-penting dulu karena banyak sekali hal-hal yang tidak penting dan itu hanya mengecoh kalian. Oke, pertama kita garis bawah yang penting ya. Dia memperoleh SHU sebesar 40 juta. Lalu berdasarkan ADART, apa itu ADART? ADART itu adalah seperti rapat tahunan anggota ya. Nah, jadi kan rapat tahunan anggota sama-sama sudah belajar teori koperasi yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi itu ada di anggota. Maka dari itu segala sesuatunya harus dirapatkan oleh anggota juga. Jadi anggota harus dilibatkan. Jadi untuk pembagian SHU itu ada di ADART-nya. Nah, SHU tersebut akan dibagikan untuk jasa modal. Oke, jasa modal perlu ya tadi kita lihat dalam rumus, berarti kita tandahi jasa modal 25% dan juga jasa anggotanya 30%. Sementara pengurus 10%, dana sosial 10%, dana pendidikan 15%, dan cadangan 10% itu hanya mengecoh. Jadi teman-teman tidak perlu dinotis gitu ya. Nah, dia bilang sementara jumlah simpanan anggota berjumlah 60 juta. Nah, jumlah simpanan anggota berarti ini dia ingin menunjukkan bahwa di koperasi tersebut jumlah simpanan anggota keseluruhan sebesar 60 juta. Nah, berarti 60 juta ini adalah total simpanan yang berada di koperasi. Sementara penjualan ini adalah 100 juta. Berarti ini total penjualan yang ada di koperasi. Nah, baru masuk ke anggota yang bersangkutan. Bila Grace Ananda adalah anggota koperasi memiliki simpanan pokok sebesar 1 juta dan simpanan wajib sebesar 2 juta, serta dia menghabiskan total belanja ya di dalam koperasi tersebut sebesar 1 juta. Oke, ini juga penting semuanya ya. 1 juta ini kan simpanan pokok, lalu 2 jutanya ini simpanan wajib, dan 1 jutanya ini total pembelian. Nah, sekarang kita masukin ke dalam rumus, kita jawab sama-sama ya. Tadi saya bilang pertama cara mudahnya adalah kita kalikan dulu SHU dengan jasa simpanan atau jasa modal dan jasa anggota. SHU-nya berapa sih? Kan SHU-nya itu ada 40 juta ya. 40 juta kita kalikan dengan, pertama kita mau menghitung jasa modal dulu. Jasa modal itu kita lihat berapa tadi jasa modal. Jasa modal 25%. Kita kalikan dengan 25%. Sorry. Berapa hasilnya? Coret 2, coret 2. Berapa hasil dari 25 dikalikan dengan, oke, hasilnya adalah 10 juta. Nah, selanjutnya kita mau menghitung SHU untuk jasa anggota ya. 40 juta SHU-nya. Kita kalikan jasa anggota berapa persen? 30%. Coret 2, coret 2. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 12 juta. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam rumus ini untuk jasa anggota ya. Nah, kita masukin dalam rumus. Pertama kita mencari jasa modal dulu. Jasa modal tadi rumusnya gimana sih? Total simpanan anggota yang bersangkutan. Berarti kita jumlahin dulu total simpanannya si Grace. Total simpanan itu lagi-lagi saya ingatkan, total simpanan wajib ditambah dengan simpanan pokok. Berarti 1 juta tambah 2 juta ya. 1 juta pokok, 2 juta wajib, berarti 3 juta. Dibagi dengan total simpanan yang ada di koperasi. Ini tadi saya bilang ya, jumlah simpanan anggota
udah 60 juta, berarti dia lagi mau menunjukkan itu jumlah simpanan koperasi. Kita kali dengan yang ada di sini yaitu sebesar 10 juta ya. Nah, kita coret nih, coret 3, coret 3. Oh, ternyata bisa lagi. Itu ya. Oh, ternyata bisa lagi. Ini 1, ini 2. Jadi 1 juta ya. 1 juta dibagi 2. Oke, hasilnya adalah 500.000. Ini untuk jasa modal. Sekarang kita cari untuk jasa anggota. Yang mana jasa anggota tadi gimana rumusnya? Total pembelian ya. Total pembeliannya 1 juta nih. Si Grace melakukan pembelian 1 juta dibagi dengan total penjualan koperasi ada 100 juta. Dikali dengan persentase SAU untuk jasa anggota ada 12 juta. Coret 6 ya. Kita coret 2. Berarti tinggal berapa? 12. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti 120.000. Nah, berarti hasil dari SHU yang akan diterima atau diperoleh oleh Grace adalah 500.000 ditambah dengan 120.000. Oke, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 620.000. Ini adalah SHU yang diterima oleh Grace atas kontribusinya di Koperasi Simpan Pinjam Bangau Hitam. Oke, gimana? Sudah paham atau belum nih kira-kira mengenai SHU? Semoga sudah paham semua ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal ulangan mengenai SHU. Nah, untuk SHU ini biasanya keluar dalam ujian kenaikan kelas, ujian harian untuk materi SHU, dan juga biasanya tuh keluar dalam ujian nasional. Oke, sekian materi mengenai SHU dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.